Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopik Andriana. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu sosiologi atau peran dan fungsi ilmu sosiologi. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang lahirnya ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Sejarah perkembangan ilmu sosiologi diawali dari dua revolusi besar waktu itu yang terjadi di Eropa. Salah satunya yaitu revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadi di Inggris. Revolusi industri yang terjadi di Inggris yaitu ada perubahan sosial dalam bidang teknologi, yaitu di mana ada perubahan teknologi dari yang sifatnya tradisional atau konvensional atau menggunakan cara-cara lama berubah dengan modern atau menggunakan mesin. Dari perubahan teknologi itu sehingga menyebabkan adanya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua adanya revolusi Prancis, maknanya yaitu ada perubahan sistem pemerintahan yang terjadi di revolusi Prancis, yaitu pemerintahan ketika pemerintahan Raja Louis XVI, ya, di mana ada sebuah reformasi yang sangat besar, sehingga dari dua revolusi itu mengundang para ahli sosial untuk mengkaji tentang dampak perubahan sosial masyarakat itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sejarah ilmu sosiologi, ya. Jadi ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat, karena manusia dalam mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya perlu melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi sosial guna menjaga kelangsungan hidupnya, ya. Dan masyarakat adalah objek kajian sosiologi. Sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, selanjutnya definisi sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata. Pertama ada sosius dan logos, ya. Sosius artinya teman atau kawan, dan logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hubungan antar teman atau hubungan antar kawan atau bermasyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Auguste Comte. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu yang terutama mempelajari manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesama. Selanjutnya, pengertian sosiologi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Dia berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan yang mempelajari proses sosial dan struktur sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, di sini ada gambar-gambar atau foto tentang ahli sosiologi. Foto yang pertama itu adalah foto Auguste Comte. Auguste Comte adalah bapak sosiologi dunia. Dan yang kedua ada foto Karl Marx. Yang ketiga foto Max Weber, dan yang keempat Sujono Sukanto. Nah, Sujono Sukanto ini dia dinobatkan sebagai bapak sosiologi Indonesia. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi. Yang pertama empiris, ya. Jadi sosiologi bersifat empiris, yaitu sosiologi berdasarkan observasi terhadap kenyataan dan tidak berdasarkan praduga. Artinya sosiologi di sini
harus didukung dengan pengamatan langsung di lapangan yang sifatnya tidak menduga-duga. Dan yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Jadi maksud teoritis di sini adalah sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi yang bertujuan untuk menyusun kerangka dan penjelasan hubungan sebab akibat, kemudian diambil kesimpulan secara logis sehingga menjadi sebuah teori. Jadi kesimpulannya teoritis di sini adalah sosiologi harus berdasarkan hasil pemikiran yang logis, ya. Dan yang ketiga, ciri sosiologi kumulatif. Jadi sosiologi itu harus berdasarkan teori sebelumnya. Jadi teori sebelumnya dikembangkan, diperhalus, diperluas. Kalau misalkan ada salah satu teori yang dianggap kurang tepat, maka harus dikembangkan, ya. Terus yang ciri sosiologi yang keempat yaitu non etis. Jadi non etis di sini adalah sosiologi tidak mencari baik atau buruknya suatu fakta sosial atau peristiwa sosial, tapi fungsi sosiologi berusaha untuk menggali kenapa permasalahan itu bisa terjadi di dalam masyarakat, gitu ya. Jadi bisa dikatakan sosiologi non etis ini tidak memihak atau netral, gitu ya. Selanjutnya tentang fungsi sosiologi. Jadi fungsi-fungsi sosiologi, pertama ada fungsi perencanaan sosial. Maksudnya perencanaan sosial di sini yaitu kegiatan mempersiapkan masa depan kehidupan masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya hambatan. Misalnya penemuan robot, jangan sampai dengan adanya robot manusia kehilangan lapangan pekerjaan. Ya, jadi perencanaan sosial di sini adalah berusaha untuk merencanakan berbagai kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah misalkan. Terus yang kedua, bidang penelitian. Maksudnya, sosiologi berusaha untuk mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat dalam pembangunan dan dampak sosial yang mungkin dapat terjadi, yaitu dengan membuat penelitian ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial dengan metode-metode penelitian yang sudah ditentukan, ya. Jadi sosiologi berusaha mencari suatu kebenaran dari penelitian tersebut, ya. Dan yang ketiga, sosiologi untuk pembangunan. Maksudnya sosiologi berguna untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan. Dalam hal ini, sebelum membangun suatu masyarakat, maka melalui data sosiologi yang sudah dilakukan riset, ya, yaitu dikaji dulu apakah pembangunan tersebut tidak berdampak negatif atau merugikan masyarakat. Dan yang keempat, untuk pemecahan masalah sosial. Maksudnya, sosiologi dengan metode-metode yang diterapkannya membantu mengatasi berbagai masalah sosial. Misalnya, memecahkan masalah kemiskinan atau tawuran di kalangan remaja yang saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, peran sosiologi sebagai ahli riset. Maksudnya, para sosiologi menaruh perhatian pada pengumpulan dan penggunaan data. Sosiologi bekerja sama dengan menggunakan berbagai cara. Misalnya, sosiologi memimpin riset ilmiah dan kemudian mencari data tentang kehidupan sosial suatu masyarakat. Dan peran sosiologi yang kedua yaitu sebagai konsultan kebijakan. Ramalan sosiologi dapat pula membantu memberikan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap keputusan yang dikeluarkan, sosiologi berusaha mengambil kebijakan sosial adalah dengan cara mengambil suatu harapan menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Namun sering terjadi bahwa kebijakan yang diambil tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai teknisi, beberapa sosiolog
terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberi saran-saran yang baik dalam penyelesaian berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat, hubungan antar karyawan misalkan, masalah-masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam masyarakat atau suatu organisasi tertentu. Dalam kedudukan tersebut, sosiologi bekerja sebagai ilmuwan terapan. Sosiologi sebagai guru atau pendidik, yaitu sosiologi berusaha mengajarkan tentang berbagai keilmuan dalam lingkungan satuan pendidikan misalkan. Dan yang kelima, sebagai pekerja sosial, artinya sangat luas ya. Jadi sosiologi berusaha untuk menjadi praktisi, misalkan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya mendukung program masyarakat, misalkan program masyarakat desa tentang pungutan sampah, gotong royong, dan sebagainya. Dan selanjutnya, sosiologi juga membahas tentang realitas sosial, yaitu kenyataan-kenyataan yang terjadi sebenarnya di dalam masyarakat. Salah satunya bentuk dari realitas sosial itu yaitu keluarga. Ya. Jadi keluarga merupakan kesatuan sosial yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan darah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Ya. Yang kita tahu fungsi-fungsi keluarga, yang pertama ada fungsi ekonomi, ada fungsi proteksi atau perlindungan, ada fungsi proyeksi, fungsi reproduksi, dan fungsi edukasi. Selanjutnya tentang realitas sosial, yaitu masyarakat. Ya. Jadi masyarakat di sini dijelaskan sebagai bentuk dari realitas sosial. Yang kita tahu, menurut Paul B. Horton, dia berpendapat bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, dan mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, hidup bersama sekurang-kurangnya 2 orang. Yang kedua, bergaul dalam waktu yang cukup lama. Dan yang ketiga, sadar bahwa mereka satu kesatuan masyarakat. Selanjutnya, masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama, menimbulkan kebudayaan, melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Bentuk realitas sosial selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Ya. Dan bentuk realitas sosial selanjutnya yaitu tentang organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Pengertian yang lainnya, lembaga sosial adalah sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting. Dan peran organisasi sosial adalah melaksanakan hak dan kewajiban seseorang sesuai kedudukannya di dalam struktur atau sistem masyarakat. Dan bentuk realitas sosialnya yaitu tentang masalah-masalah sosial. Yang kita tahu, masalah-masalah sosial adalah masalah-masalah yang timbul di dalam suatu masyarakat. Ya. Banyak berbagai tentang bentuk-bentuk masalah sosial. Misalkan kriminalitas, kemiskinan, tentang tawuran antar pelajar, tawuran antar suku adat misalkan, tentang disorganisasi keluarga, tentang disorganisasi sosial, dan banyak yang lainnya. Di sini dijelaskan masalah sosial menurut Sujono Sukanto. Dia berpendapat bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian
antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial tertentu. Masalah sosial merupakan masalah yang bersifat berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang amoral. Selanjutnya dijelaskan tentang kriteria masalah sosial. Kriteria yang pertama, masalah sosial itu merupakan ada perbedaan yang mencolok antara nilai-nilai yang diinginkan masyarakat dalam suatu masyarakat dengan kondisi nyata kehidupan. Dan kriteria yang selanjutnya yaitu sumber masalah. Nah, misalnya dampak dari bencana alam sehingga menyebabkan masalah sistem masyarakat itu berubah. Selanjutnya, kriteria selanjutnya, pihak yang menetapkan masalah adalah orang-orang yang berwenang atau berkuasa, atau bisa dikatakan masyarakat yang ada di dalam sistem masyarakat itu sendiri. Dan kriteria yang terakhir yaitu masalah dianggap bermasalah oleh masyarakat umumnya. Kalau masalah itu bisa merugikan sistem dan struktur masyarakat. Masalah-masalah sosial, jadi bentuk-bentuk masalah-masalah sosial itu sangat banyak ya. Di antaranya kemiskinan ya. Kemiskinan. Yang kita ketahui, kemiskinan tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat ya. Bentuk-bentuk kemiskinan, pertama kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan absolut. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan dari masyarakat itu sendiri karena adanya budaya yang berkembang. Misalkan sikap malas bekerja, malas untuk melakukan suatu hal sehingga masyarakat itu menjadi miskin gitu. Dan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang disebabkan karena salah satunya adanya kurang tepatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga masyarakat itu menjadi miskin. Contohnya misalkan pembangunan yang terlalu senjang di dalam masyarakat. Dan kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat karena memang kurangnya mencari lapangan pekerjaan atau menjadi sebuah kemiskinan yang mutlak yang terjadi di dalam struktur masyarakat. Yang kedua, bentuk masalah-masalah sosial yaitu kriminalitas ya. Kriminalitas itu bisa berbentuk korupsi, bisa berbentuk pembunuhan, perampokan dan sebagainya gitu ya. Jadi kriminalitas itu adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma yang terjadi di dalam masyarakat, baik norma tertulis maupun ya norma tidak tertulis. Selanjutnya kenakalan remaja. Kenakalan remaja di sini bisa berbentuk tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, prostitusi, dan bentuk-bentuk masalah lainnya yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Dan ini ditampilkan beberapa gambar tentang bentuk kenakalan remaja ya. Ada gambar foto yang pertama tentang kemiskinan, tentang penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Kita lihat di sini ada foto-foto tentang kemiskinan masyarakat yang ada, perumahan yang ada di pinggir-pinggir kereta api. Terlihat di sini keadaan masyarakat yang tidak teratur. Di sini ditampilkan tentang foto-foto kriminalitas. Ada tawuran antar pelajar, ya, ada penodongan, dan ada sampah yang berserakan, gitu ya. Nah, contoh-contoh ini merupakan bentuk dari masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.